sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yang layak terima pujian kita. Amin. Tepuk tangan di atas kepalamu. Katakan sama-sama. Firman terangi jalanku. Ya. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Kau bersama. Amin. Karena kuasa mulia hanya di dalam nama-Nya. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama. Katakan sama-sama umat Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu beriku kekuatan hadapi segala tantangan. Ya, katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu karena Kau bersama. Ya, amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya. Yesus dia sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Musik memuji Tuhan. Hanya namanya ada pengharapan dalam kuasa-Nya. Sekali lagi katakan. Apa saudara? Dalam namanya ada pengharapan dalam kuasa-Nya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Bagus. Lagi. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Ya, hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan. Dalam nama-Nya ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Wow. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Katakan amin.
Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Janganlah dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, dipatahkan mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, dipatahkan mujizat dinyatakan. Great is our God. Dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, dipatahkan mujizat dinyatakan. Great is our penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Bapak Ibu boleh silakan duduk, nikmati hadirat Tuhan. Kita lanjut menyembah Dia. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus peduli
dengan hadiratmu, urapiku dengan niat kudus-Mu. Pagi hari ini, sesuai dengan tema GBI Rock, kita akan belajar tentang promoting. Tapi judulnya saya beri Let God be God. Biarlah Allah menjadi Allah. Kenapa seperti itu? Nanti kita lihat ya. Nah, menurut Kingsword, tuntunan yang sesuai tuntunan harian yang menjadi patokan judul dari tema-tema dari GBI Rock seluruh dunia, dalam promoting itu perlu diperhatikan dua hal. Pertama, involvement, kedua, komitmen. Nah, pagi hari ini kita akan belajar komitmen ya. Nanti involvement pada waktu jadwal saya berikutnya. Jadi kita akan belajar komitmen untuk menjadikan Allah tetap sebagai Allah. Ya, oke. Next slide. Who is your God? Siapa Allahmu? Pertanyaan ini kepada setiap pribadi. Mulut dengan mudah berkata, Allah saya Yesus. Is it right? Apa benar? Nanti kita lihat dan cek ya. Nah, tapi untuk itu kita perlu lihat Allah. Kenapa kita perlu kenal Allah kita? Ketika kita kenal Allah kita, dua hal yang akan berpengaruh pada pengenalan kita pada Allah kita. Pertama, kita bisa tetap menjadikan Dia sebagai Allah. Dua, kita ini dikodratkan, ditakdirkan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kalau pengenalan kita terhadap Allah salah, maka kita salah kejadian. Betul Sandeh? Betul ya? Karena gambaran kita tentang Allah kalau salah saja, maka rupa Allah dalam diri kita juga akan salah. Nah, jadi perlu kita mengenal Allah. Makanya dimulai dengan ayat ini. Di Keluaran 3 ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Terus apa yang harus kujawab pada mereka Tuhan? Jadi ini Musa mau bicara kepada orang-orang Israel yang ada di Mesir, dan karena pada waktu itu banyak Allah-Allah lain. Mesir menyembah Allah, mereka punya Allah. Dan Allah yang mereka sembah dipercaya oleh mereka menurunkan rohnya kepada Firaun, sehingga Firaun itu representasi Allah mereka. Jadi mereka takut menyembah Firaun itu seperti menyembah Allah, begitu. Nah, sekarang ini Allah yang benar, Allah yang memang pencipta, sedang memberikan tugas kepada Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi wajar kalau Musa bertanya, kalau orang-orang Israel itu tanya, ini nama Allah ini siapa? Karena bagi orang Mesir ada namanya. Nanti bangsa-bangsa yang lain itu punya Allah yang mereka sembah, namanya siapa? Baal misalnya, ya, Mammon misalnya, atau apa gitu ya. Nah, Mesir punya. Nah, ini sekarang saya mesti ngomong, siapa namamu ya Allah? Bagaimana tentang namanya? Oke, saya ada kelupaan, saya terlalu lompat jauh. Tadi sebenarnya tentang kata promoting, biasanya promoting itu dikotbahkan itu untuk kita dipromosi. Ya memang benar, tapi saya mau kita kembali kepada dasar. Kita akan dipromosi
kalau kita berhasil mempromosi Allah, menempatkan Allah sebagai Allah di dalam hidup kita. Nah itu, makanya penting buat kita untuk mengenal Dia dulu ya. Nanti kita evaluasi diri sampai sejauh mana kita menempatkan Allah, menjadikan Allah sebagai Allah. Memandang Dia, kealahan sampai sejauh mana pada diri Allah gitu ya. Oke, jadi Musa bertanya, namamu siapa? Next. Di Keluaran 3 ayat 14, ini jawabannya Allah. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. King James menerjemahkannya begini, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am have sent me unto you. Nah ini Hebrunya ya. Saudara bisa lihat ini Vayomer, terus ini Elohim. Nah saya mau ngomong tentang Elohim, saya belajar sedikit bahasa Ibrani. Saya lagi ngambil S3 teologi, tapi sebelumnya saya belajar sendiri bahasa Ibrani. Ini Alef, ini huruf Alef. Huruf Alef di dalam bahasa Ibrani nilainya 1. Dan Alef berarti yang terutama, dia kepala, dia jenderalnya, dan dia ini simbol dari Allah, Alef. Jadi kata Elohim selalu menggunakan kata Alef. Di bahasa Ibrani juga ada Ayin. Ayin, tapi untuk Elohim, Ayin yang bisa berbunyi jadi huruf A. Tapi untuk Alef sama-sama bisa berbunyi huruf A, tapi untuk atau bisa AA, bisa I, U, E, O ya. Ayin juga demikian, tetapi untuk Elohim selalu menggunakan Alef. Jadi ini Elohim, kemudian ini El-Mosheh, terus ini Eheye. Ini Alef, ini He, ini Yod, kecil di atas ini Yod, terus ini He, Alef, He, Yod, He. Nah ini yang titik-titik kecil ini menunjukkan tanda bunyinya dia. Jadi ini konsonan, huruf mati, kalau kena tanda ini bunyinya jadi apa? Gitu. Nah itu bahasa Ibrani, ini baru dari huruf mati, huruf hidup. Belum lagi nanti kata kerja itu ada 7 macam, binyan. Kata kerja imperfect kalau di bahasa Inggris tuh tenses ya. Nah, tenses di bahasa Inggris ada berapa? Kalau di Ibrani itu ada 7 kata kerja, 7 macam kata kerja yang bisa berbunyi beda, bisa afirmatif, bisa pasif, terus imperfect, macam-macam. Nah, ini baru ini aja sudah kita susah bacanya ya. Tapi bisa, asal mau. Ayo sama-sama. Apakah saya lebih hebat? Enggak, kita bisa, pasti bisa. Asher ini Alef, ini Shin, terus ini Resh. Ini Alef lagi, He, Yod, He. Nah, jadi Asher, Eheye, Asher, Eheye. Artinya, aku akan ada, Eheye, aku akan ada dari Ahaya, sama Ahaya, Eheye, yang aku akan ada. Aku akan ada yang aku akan ada. Artinya apa? Aku bisa menjadi apa saja. Artinya aku ini paling berkuasa. Macam-macam artinya. Jadi Allah, makanya waktu Allah menjadikan firman-Nya berupa manusia, menjadi manusia yaitu Yesus Kristus, ini dia tunjukkan ini, Eheye, Asher, Eheye, firman-Nya ya. Oke, jadi Allah ini dia begitu luar biasa dan dia yang maha, dia yang segala-galanya, dia yang membuat segala-galanya, dia yang menguasai segala-galanya, dia adalah satu-satunya yang ada ketika semua tidak ada.
Eheye, Asher, Eheye. Renungkan dulu ini, ya. Inilah Allah yang kita sembah. Ada beberapa pada kakek-kakek moyang kita, karena kita keturunan dari orang-orang Indonesia, khususnya di NTT. Pada saat lawatan tahun 65, itu banyak dukun. Ada dukun yang bisa mengobati, ada dukun yang bisa menyantet, ada dukun yang bisa menolak santet dan segala macam. Ini yang hidup di masyarakat di daerah kita ini. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka orang-orang biasa yang tidak sekolah Alkitab, tidak sekolah teologi, tiba-tiba mengerti Alkitab dan mampu hidup di dalam kebenaran, menjalankan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, orang-orang ini diberi kuasa karena ada Roh Allah di dalam dia. Itu tadi, Eheye, Asher, Eheye. Aku akan ada karena aku ada di dalam dia. Orang biasa yang tidak tahu apa-apa, dia menjadi luar biasa karena aku ada di dalam dia. Dan itu kisah itu bukan lagi ditutupi sekarang, bahkan di-share menjadi kebanggaan bagi kita ya. Menjadi wisata rohani, ini harusnya terus dikumandangkan, kita ceritakan kepada anak cucu kita bahwa Allah yang luar biasa itu pernah hidup bersama-sama dengan kita, masuk dalam diri orang. Nah, kalau pernah berarti akan terus senantiasa ada, firman-Nya terus ada ya. Oke, jadi kita lihat lanjut, slide lanjutnya. Nah, mari kita lihat bersama-sama ini ya, Kejadian 1 ayat 26. Kita sudah tahu bahwa Allah kita luar biasa. Penting buat kita untuk terus menyadari dia ini Allah yang luar biasa. Nah, Allah yang luar biasa ini sekarang, Allah yang maha segala-galanya ini sekarang, maha bisa, maha mampu, maha berkuasa, maha kaya raya, maha hebat. Dia punya keinginan dan keinginannya juga maha. Semuanya serba maha. Dia punya keinginan, keinginannya adalah apa? Menjadikan manusia. Dikatakan di sini begini. Dia berfirman Vayomer, dan dia berfirman Elohim Naaseh Adam. Naaseh Adam manusia, Kitmutenu Betsalmenu dari kata Zelem, segambar, ini segambar Betsalmenu ini ya, sesuai gambar, pada gambar kita. Kitmutenu dari kata Zelem, Kitmutenu seperti rupa kita, Feyirdu, terus ini. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan baiklah kita, yuk kita baca sesuai dalam bahasa Indonesia supaya saudara enggak bosen, enggak usah dibuka Alkitabnya, atau boleh dibuka deh, diganti slide-nya ke Alkitab kita. Pagi ini banyak belajar ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini tadi, Betsalmenu, Kitenu, ya ini. Gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kita sering baca ini, tapi pernahkah saudara merenungkan kalau misalnya tadi kita sudah tahu Allah yang Eheye, Asher, Eheye, dia pengen menjadikan manusia menurut gambar.
dan rupa. Saudara bisa bayangkan nggak kira-kira ciptaan itu modelnya gimana? Dia yang maha, eheye, asyer, eheye, sekarang kepingin menjadikan manusia sesuai gambar dan rupanya dia. Dia ingin menjadikan kita semua, kita ini manusia kan, menurut gambar dan rupa. Gambar, ini blueprint, ini goal setting, ini tujuan akhir Allah dalam penciptaan manusia. Menurut gambar dan rupa. Bukan cuma gambar tapi juga rupa. Rupa di sini berbicara tentang kemiripan. Misalnya begini, saya baca di salah satu artikel, sebenarnya e-book ya, sebuah buku salah satu teolog. Dia jelaskan gini, likeness kitmutenu itu keserupaan dengan Allah itu bisa digambarkan begini. Ketika kita melihat penguin atau kita lihat orang ya, kita lihat orang yang suka mencuri, diam-diam mencuri. Toh? Kalau ada kita, saya dulu pernah tinggal di satu daerah, saya suka masak, saya masak. Nah, kami hidup dengan beberapa orang di rumah itu. Terus kalau siang rumah itu menjadi sebuah sekretariat, karena kita Pak Nyoman Gembala, jadi sekaligus sekretariat, kita ngirit, kita kontrak rumah jadi sekretariat. Jadi banyak orang yang kerja di gereja harus makan sama-sama. Jadi memang ada jemaat sudah komitmen menjamin untuk makan minum kami, tapi cuman kami, sementara sekretariat kan beda. Nah jadi supaya ngirit karena keuangan gereja benar-benar minim, jadi saya bilang gini, oke, saya masak supaya pengeluaran tidak banyak, karena kalau untuk kami kan itu dari gaji, tapi untuk mereka kan dari uang gereja. Nah jadi saya bilang gini, uang belanjanya sini dikasih berapa kita ini, terus kemudian Pak Nyoman bilang sekian, oke, biar saya masak, supaya apa? Supaya semua bisa ikut makan, sekalipun mereka sudah dapat uang makan. Jadi dengan makan kita bisa ngobrol. Nah, selesai masak di meja makan, malu-malu ngambil makannya. Besoknya selesai masak gitu, saya pikir mereka ini orang yang nggak suka makan ya, karena sering begitu kok di depan diajak makan sama-sama, ngambil sedikit nih. Nah, satu hari setelah saya masak, saya masuk kamar karena kepanasan, saya hamil Joy waktu itu. Kepanasan, masuk kamar ngadem. Kembali ke dapur, lauknya loh kok tinggal separuh. Saya rame, namanya Bu Nuni. Loh mana ini, siapa ngambil, ayo. Diem semua. Beberapa kali seperti itu. Akhirnya saya tahu, ketahuan kedapatan, tapi saya enggak bikin besar. Cuman itu sekedar tahu bahwa itu sudah sifat. Di depan kayak enggak mau ngambil. Enggak ada saya, dihabisin loh. Saya enggak apa-apa dia makan. Asal jangan sembunyi-sembunyi. Nah, kayak gini nih kita ngomong dia sebagai apa? Hah? Kucing ah, betul. Tapi apakah orang itu tubuhnya kayak kucing? Kita bicara dia ini panggil, oh si kucing ini banyak nih, gitu dah. Sama, saya juga ngomong nyolongan kucing di depan kayak ini, kayak enggak mau makan. Loh, Pak Nyoman belum ngambil. Saya ini dilatih orang tua saya, ibu saya. Jadi kalau ada makanan, misalnya ngajak orang makan yang dalam hal ini adalah orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita, itu ngajeni nih orang Jawa bilang ya, menghormati, biar kepala rumah tangga dulu yang ambil, baru yang lain ambil, itu dulu. Sekarang sih saya sudah liberal, sudah aman kalau soal itu. Jadi ketika kita melabel seseorang, oh ini monyet itu ngambil kecil, mempertahankan yang kecil, rela membahayakan nyawanya. Tangannya monyet masuk ke stoples,
Habis itu stoplessnya itu direkatkan di lantai, pemburunya monyet bisa tangkap monyet gara-gara monyet tidak mau lari karena tidak mau melepaskan tangannya dari sesuatu yang dia ingin ambil di dalam stopless. Nah, rupa juga demikian. Kalau gambar kita sudah tahu, untuk gambar itu di Kejadian 1:27 saya sudah pernah ngomong ya, nanti kita singgung lagi di sana. Jadi rupa ini berbicara tentang hal-hal yang ada di dalam Allah yang harusnya ada di dalam kita, itu rupa. Bukan berbicara secara fisik. Ya, oke, next. Kita lihat tadi kembali ke slide saya. Ya. Oke, kita lihat ini sekarang. Nah, sekarang kita lihat si Ayub. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. King James berkata, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright. Perfect, sempurna, dan jujur, lurus. And one that fear God and eschewed evil, menjauhi. Hebrew dikatakan di sini Tam dan Yashar. Tam, Yashar. Taf, Mem, tidak ada A ya, itu lihat cuma 2 huruf, padahal Tam. Tapi untuk bunyi A-nya ada di sini. Di sini ya. Nah, jadi ada seorang laki-laki Ishaya Ve'eretz Utz Iyov Shemo, namanya Ayub. Shemo nama Vehaya, nih Hais Hahutam, di mana dia laki-laki itu adalah Tam dan Veyashar. Sempurna, Tam, sempurna, komplit, utuh, dan Veyashar, Yashar, jujur, lurus. Vire Elohim, Vesar, takut akan Allah, Vesar merah, menjauhi kejahatan. Nah, kita lihat sekarang Ayub. Di Kingsword, untuk menjelaskan promoting, itu hanya menggunakan 2 tokoh, yaitu Daud dan Yusuf. Daud dan Yusuf kita sudah sering dengar, makanya saya ingin kita belajar tentang Ayub. Dan Ayub ini jarang dikhotbahkan. Kenapa? Karena banyak penderitaan di sana. Bicara Ayub hanya bicara penderitaan. Tapi penting kita tahu di masa-masa sulit. Kita penting mengerti tentang kitab Ayub ini. Oke. Dikatakan di sana Ayub itu perfect dan jujur, saleh dan jujur. Saya sudah nulis di Facebook, hanya eksegese kata saleh dan jujur. Ya. Next. Next slide. Oke. Kita lihat sekarang tadi di Kejadian 1 ayat 26 kembali saya ingatkan saudara, tujuan Allah menciptakan manusia itu harus menurut gambar dan rupa. Kemudian di ayat 27, untuk menggambarkan gambaran Allah, Allah membuat zakar dan negeba. Nah, ketika Adam diciptakan dalam keadaan yang bagaimana, lalu ketika Ayub diciptakan dalam keadaan bagaimana. Yang jelas kita tahu Ayub itu tam, utuh, komplit, sempurna. Apakah Adam diciptakan sempurna? Pertanyaannya. Ada di sini yang bisa berkata Adam sempurna, utuh? Halo? David? Adam diciptakan utuh, sempurna? Yasyar? Dia Tam dan Yasyar, Adam?
Pak Nyoman bilang tidak. Alasannya? Maka dikasih penolong. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Yuk, biarkan ini Anita, kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian 2. Kejadian 2. Ayat yang ke ayat yang ke-16. Atau gini, ayat yang ke-21. Ayat 21 dan 22 tolong seseorang membacakannya. Tolong Fit. Pakai mic. Ada mic? Pinjem mic-nya yang itu. Kita belajar ya, saya bukan pengkhotbah. Saya suka belajar, jadi saya mau setiap orang belajar. Dengan kita belajar, kita tahu, kita mengenal, kita dapatkan firman Kristus. Mati ya? Pasal 2 ayat yang ke-21-22. Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Stop dulu. Bahannya perempuan itu apa? Tulang rusuk. Terus tulang rusuknya ditutup pakai apa? Pakai daging. Dagingnya dari siapa? Dagingnya dari siapa? Dari siapa? Dagingnya dari Tuhan ciptakan baru, daging baru, atau dagingnya dari mana? Jadi tulang ditutup daging, tulangnya Adam. Dagingnya siapa? Adam toh. Tulang dari tulangku, daging dari Tuhan. Tuhan tiupkan nesyama, nafas hidup enggak di Hawa? Hah? Baca tuh 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Tuhan tiupkan nafas hidup enggak ke tulang dan daging itu? Tidak. Enggak ditulis ya? Berarti dari tulang dan dagingnya Adam, artinya apa? Dalam tulang dan dagingnya Adam sudah ada nafas hidup Allah, bener enggak? Bener enggak? Ada bahan baru enggak? Ada bahan tambahan enggak? Ada ditambahi STMJ enggak? Enggak ada. Susu telur madu jahe enggak ada. Supaya jos, enggak ada. Artinya apa ini? Artinya semua kebutuhan Adam termasuk penolong itu ada di dalam dirinya dia. Benar enggak? Betul enggak? Adam komplit enggak seharusnya? Komplit dong. Adam komplit harusnya. Betul enggak? Harusnya Adam itu komplit, utuh. Kata komplit, utuh, terus jujur enggak Adam? Yasyar enggak Adam? Sampai di ayat 21 sampai ayat 22 pun, baca ayat 22. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Oke, jadi di dalam diri Adam itu sudah utuh, dia tam, dia yasyar, dia jujur. Kalau Adam nggak jujur, ciptaan Allah dari bagiannya dia, tulang maupun daging,
Dia tidak akan ngomong ini tulang dari tulangku, ini daging dari dagingku. Dia jujur dong apa adanya, dia ngomong fakta, dia ngomong kebenaran, benar nggak? Dan ini membuktikan bahwa Adam itu Tam dan Yasyar, sama kayak Ayub. Saya permisi tak buka aja ya, kan enggak nyemprot, kan jauh ya, enggak apa-apa ya. Sulit nafas, karena gerak, nanti malah saya pingsan di depan, malu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah menciptakan Adam awal-awal sebelum bagian Adam, yang sebagian itu yang diwujudkan Allah sebagai manusia yang punya jenis kelamin perempuan, sebelum ketemu dengan si ular, ini manusia masih satu ini. Sekalipun satu ini dibelah jadi dua, itu dua-duanya yang adalah satu, itu Tam dan Yasyar. Halo? Persis kayak Ayub. Betul nggak? Betul ya? Nah, cuman bedanya, nah sekarang kita lihat beda ya. Jadi Ayub ini dia sendiri. Taunya sendiri apa? Yuk kita lihat Ayub ya. Baca ayat Ayub. Saya kesulitan bikin PowerPoint pakai laptop. Saya rebutan, jadi laptop saya itu bodohnya saya beli programnya kita beli programnya Apple itu yang word processor dan segala macam. Terus saya download, sempat yang lalu tuh download macam-macam. Laptopnya ini nggak pernah diupdate iOS-nya, jadi lemot sekali. Karena bodoh nggak ngerti cara kerjanya Apple. Saya bukan cuma Apple, saya kan nggak ngerti hal-hal seperti itu. Sok-sokan saya buka di aplikasi, saya buang semua aplikasi termasuk word processor. Jadi laptop itu hanya untuk bisa lihat, buka Google, lihat drama Korea. Nggak bisa untuk ketik, nggak bisa bikin PowerPoint. Bodoh, nyesel tuh, ngapain aku kutik-kutik sampai laptop ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain hanya untuk nonton drama Korea. Padahal ini laptop canggih, MacBook Pro. Terus beberapa bulan saya bergumul, saya pakai laptopnya Joy yang dikasih ke Jedi. Nah sekarang Jedi kuliah juga, kerjakan tugas, rebutan kita dua. Saya, Tuhan aku susah ini, aku nggak bisa kerja, bikin PowerPoint. Searching lagi, puji Tuhan. Tuhan tunjukkan saya, ada Microsoft Word Online. Jadi saya pakai itu, cuman baru belajar, makanya PowerPoint-nya terbatas cuma sedikit. Nanti salah, ini bikin model kayak gini nggak muncul waktu masukkan di flash. Waduh mateng, jadi 2 hari bergumul dengan hal ini. Nggak apa-apa ya, jadi saya nggak masukkan. Nah kita lihat sekarang kisahnya Ayub ya. Kita lihat Ayub dulu, yuk. Ayub itu di Ayub yang kedua, ayat 9. Ayub 2 ayat 9 sampai 10, tolong David. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Beda dengan Adam. Adam didatangi sama Hawa. Sayang, ini enak loh. Adam bilang, loh itu kan dilarang, enggak boleh. Tapi enak loh, dia memberikan kita pengetahuan hikmat. Oh ya, mari, Neo, beta coba. Dua-dua jatuh dalam dosa. Tapi Ayub, istri
Istrinya bilang gini, lu nih alami seperti ini, sia-sia kau beribadah, lu masih mau bertekun dalam kesalehanmu tuh. Kutukilah Allahmu, mampuslah setelah itu. Tapi Ayub bertahan, dia berkata, kamu ini kayak orang gila, Za. Masa kita cuma mau terima yang baik-baik saja? Dan tidak mau terima yang tidak enak, terima yang tidak baik? Dan firman Tuhan berkata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Firman Tuhan bilang kita nggak boleh ngolok orang lain gila. Saudara kita katakan gila nggak boleh toh? Di Matius, ingat nggak? Tapi Ayub ngolokin istrinya, lu kayak orang perempuan gila, kayak lu seperti orang gila. Nggak salah. Terus Ayub berkata, masa kita nggak mau terima yang buruk, kita mau hanya terima dari Tuhan yang baik-baik saja, nggak mau terima yang buruk. Artinya apa? Allah kadang-kadang mengizinkan datang hal yang buruk, dan itu Ayub ngomong seperti itu tidak dinyatakan sebagai sebuah dosa. Betul tidak? Betul ya? Nah, dari ayat itu terbukti bahwa Ayub ini dan istrinya Ayub ini tidak mampu membuat Ayub jatuh beda dengan Adam. Padahal Ayub, bedanya Ayub tidak pernah melihat Allah. Adam buka mata, dia lihat Allah. Betul, Sone? Kok Adam dibuat oleh Allah? Nah? Ambil Adamus, begitu ini jadi hidup, matanya melek, tak, langsung lihat Allah. Ayub, dia belum mengenal Allah, nanti dia kenal Allah, ini baru kenal Allah dari kata orang, dari penginjilan, dari khotbah-khotbah, belum perjumpaan pribadi dengan Allah. Dia berjumpa pribadi dengan Allah di pasal 42. Luar biasa ya. Nah, ini kita belajar dari Ayub. Bagaimana dia bisa mempertahankan Allah, tetap Allah dalam keadaan yang bagaimana? Keadaan yang diizinkan oleh Allah terjadi. Keadaan itu adalah rekayasa. Allah izinkan terjadi, ada oknumnya tapi Allah izinkan. Keadaan itu rekayasa iblis atas seizin Tuhan. Nah, Ayub bisa saja berkata, kenapa Allah izinkan dan segala macam, bisa. Nanti kita lihat pelan-pelan ya. Nah, jadi pertama kita lihat Ayub dan Adam itu, Ayub tetap bertahan dalam penderitaan meski sendiri. Si Adam pada saat sendiri setelah dia menjadi dua, dia tidak kuat. Bagian sebelahnya memberontak pada firman, Adam secara sendiri ikut memberontak. Ini beda ya. Nah, Ayub tidak memberontak pada firman sampai di pasal 2 itu, di ayat yang ke-10, dinyatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak berkata salah tentang Allah. Dia tetap memegang firman Tuhan. Next slide. Ya. Nih ayatnya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat ini menunjukkan apa? Apa yang kita bisa pelajari dari Ayub tentang ayat ini, dari ayat ini? Laki-laki, suami-suami, tidak ada alasan engkau untuk jatuh dalam dosa gara-gara istrimu tidak dalam Tuhan. Mungkin istri sama-sama Kristen,
tapi tidak sedang dalam keadaan iman yang sehat. Lalu kita menjadikan itu alasan, bukankah dia penolong, kalau penolongnya aja hancur? Lah Ayub istrinya memangnya disebut sebagai apa? Anak buah kok? Sonde. Bukankah firman Tuhan kalau istri itu sama disebut sebagai penolong? Bagian dari dirinya, betul enggak? Dan mereka adalah sedaging. Betul enggak? Betul enggak? Jadi laki-laki enggak ada alasan berdosa gara-gara istrinya, enggak ada. Ini buktinya, Ayub bisa. Setuju ya? Setuju. Ayub bisa. Halo? Kadang-kadang kan yang disalahkan perempuan terus. Istri terus. Ini buktinya, Ayub nih loh. Istrinya sudah dolek, hancur dia punya iman. Malah terang-terangan ngomong sama suaminya, kutukilah Allah dan mampuslah kau. Tapi Ayub tetap, ya. Nah, ada satu rahasia kenapa Adam dan Ayub beda. Kita lihat dalam Kejadian 6. Yuk, Kejadian 6. Sebelumnya lihat dulu Kejadian 2, ayat paling akhir. Kejadian 2 ayat 24, tolong dibaca Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sama-sama Kejadian baca ya, ya. sama David ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging. Tapi daging yang bagaimana? Dagingnya mereka ini kira-kira bagaimana? Halo, dagingnya mereka bagaimana? Lihat di ayat terakhir. Dagingnya itu nggak pakai baju, tapi nggak telanjang. Betul ya? Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi karena mereka nggak rasa. Jadi dagingnya ini daging penuh kemuliaan. Kenapa? Karena mereka masih satu dengan Allah. Lalu kemudian daging ini menjadi daging yang hina, ini daging yang mulia. Karena daging ini masih ada unsur ilahi di dalam daging itu. Karena hanya dari bahan tulang rusuk dan daging bisa jadi manusia. Tanpa perlu bahan lain dari Allah. Karena di dalam tulang dan daging itu sudah ada bahan Allah. Unsur Allah di dalam itu. Betul ya? Betul ya? Logikanya kan gitu, betul ya? Nah, sampai satu saat tulang dan daging yang jadi perempuan yang namanya Hawa terang-terangan lebih percaya kepada omongannya ular yang cerdik yang dipakai iblis untuk menolak firman Tuhan, untuk menolak taat pada firman Tuhan, lalu bagian tulang dan daging ini mempengaruhi Adamus yang langsung dapat nesyamah dari Allah. Dua-duanya jatuh dalam dosa, sepakat menolak firman Allah dengan cara apa? Memberontak makan buah yang tidak boleh dimakan. Jadilah daging ini daging yang hina. Dan daging yang hina ini puncaknya ada di Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Tolong dibaca sama-sama. Mari David. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Sudah? 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, daging, cuma daging.
Dalam daging sudah tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada unsur Allah di dalam daging. Lalu kita bisa lihat di Galatia, bedanya daging itu apa, roh itu apa. Kalau daging ya adanya cuman percideraan, apa segala macam. Galatia, buka sebentar ya. Galatia, kita lari ke sana. Galatia 5. Galatia aku mana ya? Oh ini, Galatia 5 ayat yang ke-20 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penderitaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging yang menolak firman Tuhan, tulang dan daging yang diwujudkan jadi perempuan, ketemu dengan satu sosok makhluk hidup yang cerdik, yang paling cerdik dengan kecerdikan dan kelicikan, ditunggangi iblis, menggunakan firman Tuhan yang dipelintir, terpengaruhlah tulang dan daging ini, sisi feminin ini jatuh dalam dosa dengan menolak firman Tuhan. Tidak mau mendengar firman Tuhan, lebih percaya kepada omongannya si ular. Kembali ke slide tadi. Ke slide Adam sama Ayub tadi yang sebelum ini nih. Ya. Nah, jadi itu bedanya Ayub dan Adam. Pelajaran ini dalam. Ini bukan pelajaran orang yang hanya mau dapat berkat-berkat, tidak. Ini pelajaran yang seharusnya kita dapat. Sebagai orang yang mengerti Kejadian 1 ayat 26 bahwa Allah punya kerinduan. Setiap manusia yang diciptakan oleh Dia harus menurut gambar dan rupa Dia. Dan kita perlu mengenal siapa Dia, tapi kita perlu mengenal dulu ciptaannya dari dua contoh ini, Adam dan Ayub. Untuk sisi masalah daging, Ayub sekalipun dagingnya, kulit dan dagingnya. Daging, bukankah istri itu adalah tulang rusuk yang ditutupi daging? Pada waktu tulang rusuk yang ditutupi daging, dari sisi Ayub berkata, lu masih mau bertahan dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Dia tetap bertahan. Betul Sonde? Luar biasa Oke, next. Nah, sekarang kita lihat iblis. Apa sih yang ada di dalam otaknya iblis? Ya, kita lihat. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Perhatikan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Kata dengan tidak mendapat apa-apa, bahasa Ibraninya kinam. Nanti kita lihat kata kinam, kata sifat, adverb ya, kata yang menjelaskan kata kerja. Adverb, dalam bahasa Inggris disebut adverb, itu kinam. Jadi apakah dengan gratisan Ayub takut akan Allah? Apakah tanpa sebab Ayub takut akan Allah? Otaknya iblis, di dalam otaknya iblis, cara berpikirnya iblis adalah kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Gara-gara kamu kasih berkat-berkat, kelimpahan dan segala-segala, maka Ayub pasti ya gitu, ya dia tam dan ya syar. Itu otaknya iblis. Saudara perlu tahu otaknya iblis ini. Lalu ayat yang ke-11, iblis mengusulkan,
Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah oke, yuk kita lihat. Segala yang dipunyainya, yang tadi dituduh oleh iblis, semuanya dikasih oleh Allah supaya yang menyebabkan Ayub menjadi Tam dan Yasyar. Sekarang Tuhan bilang, oke, segala yang menyebabkan, yang menurut kamu menyebabkan Ayub menjadi Tam dan Yasyar ada dalam kuasamu. Hanya jangan ulurkan tanganmu terhadap Ayub. Termasuk kalau Ayub termasuk istrinya, betul nggak? Karena istrinya itu adalah tulang dan daging, betul ya? Kemudian, wah iblis, oke, let's go. Next. Perhatikan nih. Kata-kata iblis dengan tidak mendapat apa-apa. Artinya tanpa kekayaan. Termasuk harta, keutuhan keluarga, keutuhan rumah tangga, kesuksesan-kesuksesan. Kata tidak mendapat apa-apa, kinam. Ket, ini nun, ini mem. Ket, nun, mem, kinam. Yang artinya tanpa apa-apa. Kata sifat yang menerangkan kata kerja. Adverb. Salah satu concordance mengatakan begini, kinam artinya the state of being free, gratis, obtainable without payment, bisa didapat tanpa harus bayar, dapat gratis, itu pakai kata kinam. Kinam juga berarti something, menjadi seseorang, menjadi sesuatu obtainable ya, obtain without payment. Nah, something that is free, sama sih, ini sama. Terus juga yang ketiga, the state of being in vain, keadaan di mana dia tidak punya apa-apa, telanjang dan tidak memiliki apa-apa. Itu kinam juga. Jadi, karena kalau kata kinam ini dari penjelasan artinya ini, maka kata kinam itu begini, mendapat sesuatu itu karena kinam. Tapi ketika sesuatu yang didapat secara kinam diambil, maka dia juga berada dalam keadaan kinam. Vain, kosong, naught, and pointless. Dalam ya, kalau ngerti bahasa Ibrani ya. Haleluya. Nah, kata kinam berasal dari kata benda atau nomina ini, cat dan cat nun. Ini nun, ini cat. Akar katanya dari sebuah kata kanan. Tulisannya cat nun nun. Dalam artian yang sama dalam bahasa Indonesia kenan. Diperkenan, bahasa Ibraninya kanan. Dari kata kanan, karena diperkenan, maka kinam, dapat segala sesuatunya gratis. Ketika saudara mendengar kinam yang dalam versi arti begini, saudara teringat apa? Romi? Dapat gratis apa artinya? Tidak perlu kerja apa-apa, tidak perlu bayar, dapat gratisan. Apa artinya? Grace, kasih karunia, betul nggak? Betul nggak? Karena kanan, kita mendapat kanan dari Allah, diperkenan, maka dapat kinam. Tapi kalau kinamnya diambil oleh Allah, maka kita juga kinam. Telanjang, tidak punya apa-apa, betul nggak? Itu. Belajar bahasa Ibrani, kata Ibrani, huruf Ibrani itu luar biasa. Wah, saya makin cinta belajar. Next.
Tuduhan iblis yang kedua. Jadi tuduhan iblis yang pertama, memangnya kinam dia, tanpa dapat apa-apa dia ini. Jadi tam dan yasyar. Jadi komplit dari perfect dan jujur. Coba. Terus Tuhan bilang, oke, yuk kita coba. Semua yang dimiliki oleh Ayub, silakan diambil. Maka iblis ada dalam kuasamu, Tuhan bilang. Maka iblis membuat rekayasa. Pertama, harta benda, ternak. Kedua, anak-anaknya. Sak budak-budaknya semua waktu ternak itu ya. Terus datanglah laporan. Habis toh, Ayub habis toh, enggak punya apa-apa toh. Tapi Ayub enggak ngomong apapun, enggak mempersalahkan Allah, enggak berbuat dosa di pasal 1. Lalu di pasal 2, iblis datang lagi. Tuhan ngomong lagi kepada iblis. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat ini, ia tetap tekun dalam kesalehannya loh. Ayub tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau iblis telah membujuk aku Allah melawan Ayub untuk mencelakakannya kinam tanpa alasan. Bukan karena Ayub salah, berdosa, semuanya diambil. Halo? Kinam. Lalu jawab iblis, ini otaknya iblis lagi ya, kita lihat ya. Jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan ini yang ada dalam otaknya iblis. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Sekarang dia mau minta nyawanya Ayub. Tapi nyawa itu Tuhan punya. Iblis mau rekayasa gimana pun, nyawa itu dari Allah. Nyawa itu miliknya Allah. Nyawa itu ada karena nesyamah. Karena nafas hidup Allah, nyawa itu ada. Kalau nyawa diambil, iblis mau ambil keilahian yang ada di dalam diri Ayub. Makanya Tuhan bilang begini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Begitu tulang dan daging ini ngomong tentang siapa? Tulang dan daging ini ngomong siapa? Istrinya, makanya istrinya berteriak. Karena istrinya dijamah oleh iblis. Istrinya teriak, istrinya berkata, lu masih bertekun kah dalam kesalehanmu? Istrinya kerasukan setan. Karena dijamah oleh iblis ini, tulang dan daging. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Terus Tuhan bilang gini, maka firman Tuhan kepada iblis, nah oke, coba sah. Jadi kalau dijamah istrinya, pasti Ayub mengutuki engkau. Nah, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nefesnya, nyawanya. Jadi iblis bilang gini, kalau tulang dan dagingnya tak jamah, pasti Ayubnya mengutuki engkau. Ternyata yang mengutuki cuma tulang dan daging, istrinya. Ngajak Ayub untuk mengutuki Allah. Ayubnya enggak. Sampai kejadian ini Ayub dinyatakan tidak berdosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Ini belum zaman Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ada seorang pribadi manusia, setelah kejatuhan manusia pertamanya namanya Adam, dan dia berhasil mempertahankan kesalehannya, komitmen kepada firman Tuhan dalam keadaan sudah tidak punya
punya apa-apa. Dia tidak kecewa sama sekali. Dia tidak kecewa sama sekali. Jadi satu hal kita belajar pagi hari ini, kita melihat pribadi Ayub. Lalu kita lihat tuduhan iblis, apa yang ada di dalam otaknya iblis. Otaknya iblis adalah begini, kalau segala sesuatu yang ada pada kita diambil, maka otomatis manusia pasti mengutuk Allah. Itu yang ada dalam iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini dari Ayub dan apa yang ada di dalam otaknya iblis, jangan bersuka cita dulu kalau saudara punya uang banyak. Jangan bersedih hati kalau uang itu berkurang, kekayaanmu berkurang, kedudukanmu, anak-anakmu dalam keadaan bermasalah. Jangan bersedih hati, lalu saudara mengatakan, wah percuma gini nih ibadah kalau kayak gini caranya. Bukankah saya sudah membayar persepuluhan, bukankah saya sudah menabur, bukankah saya sudah berdoa, komsel. Tapi kenapa bisnis saya seperti ini? Wah, saudara kalah sama Ayub. Bukankah saya sudah memberikan hal yang khusus buat Tuhan? Kenapa yang saya doakan tidak dikasih sama Tuhan? Halo? Siapa Allahmu? Allahmu itu siapa? Ayub kenal Allahnya, dia kenal Allahnya sekalipun dia baru dengar dari kata orang. Baru dengar dari kata orang, Ayub sanggup bertahan, kehilangan semua-semua. Dia hancurkan semua pola pikir iblis. Tidak benar apa yang dipikirkan oleh iblis dalam hidupku. Ayub buktikan itu. Aku kehilangan segala-galanya, termasuk istri yang adalah tulang dan dagingnya. Tapi dia tetap teguh bertahan dan dia tidak berdosa dengan bibirnya. Firman Tuhan katakan demikian. Ini manusia luar biasa. Pantas dia dipromosi Allah karena dia mempromosi Allah tinggi sebagaimana apa adanya. Pada tataran level sampai saat itu. Nanti berikutnya kita akan belajar. Ayub ditarik Tuhan, naik lebih tinggi, mengenal Allah. Bukan cuma level, hanya sampai pada level ini. Tapi kalau Ayub sudah bisa di level ini, mengalami kehilangan segala-segala, dan tetap bertahan teguh. Apakah saudara bisa seperti Ayub? Kalau mengalami seperti Ayub. Bukankah Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa? Kita kehilangan apa sedikit? Wah, sudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja. Ayub tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan temannya pun Ayub tidak menyalahkan. Temannya Ayub yang menyalahkan. Nanti berikutnya kita belajar pola pikir teman-temannya Ayub. Mari pagi hari ini kita sadari, iblis itu tahu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Saudara bersuka cita gara-gara dipromosi jabatan. Saudara bersuka cita dapat uang lumayan banyak gara-gara bisnis, atau dapat bonus, atau gaji ke-17, ke-18, ke-19, amin. Saudara bersuka cita seperti itu, iblis tidak gemetar. Dia bilang, ho, emangnya kinam lu takut sama Tuhan? Tuh, kamu takut sama Tuhan gara-gara lu dapat itu. Coba kalau semua-semua itu enggak ada, tiba-tiba rumahmu terbakar. Itu yang ada dalam otaknya iblis. Tapi Ayub buktikan. Ayub buktikan. Aku menyembah Allah yang benar. Allah yang benar. Dia memiliki semua-semuanya. Aku terima daripadanya. Kalau dia mau ambil, ya enggak apa-apa, wong itu Allah yang punya. Dia maha kuasa. Dia boleh memberi saya, dia juga boleh ambil. Sampai di sini Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dia yang memberi saya tulang dan daging.
Dia mau bikin ini hancur. Itu haknya dia, karena dia maha kuasa, maha berdaulat. Apakah ada kekecewaan dalam diri kita karena apa yang kita inginkan tidak mendapatkan? Mari kita belajar dari Ayub. Next slide. Tuh lihat Kinam. Tadi saya sudah jelaskan. Kita baca sebentar ya. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kinam. Ini kinam. Ini kinam. Ini dalam bahasa Ibraninya. Next. Nah, kita lihat sekarang mengutuki Allah itu bagaimana, mengutuki Tuhan itu bagaimana. Satu poin ini dan kita selesai. Kata mengutuki Allah di dalam ayat berapa tadi itu? Ayat 9 dari Ayub 2 ya kalau nggak salah ya. Kita lihat sebentar ya. Ayub 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah. Mengutuki Allah. Tulisannya ini. Barak, ini bet. Resh, ini kaf. Barak. Barak itu ternyata punya dua sisi arti. Sisi arti yang pertama, menyembah berlutut mengakui kedaulatan. Sisi yang berikutnya adalah berlutut tetapi dia dalam keadaan blasfem, mengolok-olok, mengejek, menista dengan cara berlutut. Tapi dijelaskan kapan itu menjadi ejekan. Jadi gini, barak berarti tunil, berlutut di hadapan Allah. Dengan hati, sikap hati, memberkati Allah sebagai sebuah tindakan mengagungkan Allah. And vice versa, dan sebaliknya juga dalam keadaan menghormati manusia. Seperti raja, berlutut kepada raja. Tetapi di sisi yang lain, di arti yang lain sebaliknya, berlutut di hadapan manusia untuk mendapat keuntungan. Lah ini yang nggak benar ini. Arti negatif. Merendahkan diri di hadapan manusia karena kita mengandalkan manusia untuk dapat keuntungan dari dia. Sikap seperti ini menjadi salah satu yang diwujudkan yang sama seperti sikap mengutuki Tuhan. Juga berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut eufisme ya digunakan sebagai ungkapan yang dapat menggantikan sesuatu yang dianggap tidak berkenan untuk menghindari rasa malu, menghindari kata yang dapat membuat orang lain tersinggung. Berlutut di hadapan Tuhan, tapi hatinya nggak berlutut. Datang ke gereja, ikut online, berdoa, memuji Tuhan, hatinya nggak ikut di sana karena hatinya penuh dengan kata-kata berkata, mengapa, kenapa, aku nggak terima ini Tuhan. Itu sama dengan mengutuki Tuhan. To curse, ini loh, berdasarkan ini. To curse Allah sebagai sebuah treason pengkhianatan. Ingat, Yudas, bukankah dia mencium Yesus? Tapi itu sebuah pengkhianatan. Jadi, tubuh ini melakukan sesuatu belum tentu kita barak di hadapan Tuhan. Hatimu bagaimana? Pagi hari ini mari kita lihat sama-sama. Next, kayaknya ini terakhir deh. Ya, habis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Ayub, kita lihat iblis, kita lihat apa itu mengutuki Tuhan. Ayub diciptakan sama kayak Adam, bedanya Ayub secara pribadi, dia sadar
tanpa istri pun dia utuh, karena ini urusannya dia dengan Tuhan. Dia membiarkan dirinya utuh, makanya Tuhan berkata dia Tam dan Yasyar. Adam pada mulanya diciptakan utuh, tapi dia tidak merasa utuh, sehingga bagian harus dikeluarkan dari bagiannya dia, diwujudkan. Adam tergantung dari apa yang dia lihat. Kalau dia lihat ada, maka itu ada. Dia tidak bisa melihat ada, dia berkata tidak ada. Padahal ada di dalam dirinya dia. Dia utuh seharusnya. Ayub, dia lihat istrinya, dia lihat tulang dan dagingnya, tapi dia tahu dia utuh. Dia tidak tergantung sama ini. Dalam keadaan apapun sendiri, ditekan penderitaan, dia bisa berhadapan sendiri karena dia Tam dan Yasyar. Adam, Tam dan Yasyar, tapi tidak sadar tentang dirinya. Tidak tahu potensi di dalam dirinya. Maka dia butuh sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Dan ketika dia tidak melihat sesuatu dengan mata, dia bilang tidak ada. Lalu sesuatu yang bisa dilihat dengan mata mempengaruhi dia untuk melakukan menolak firman Tuhan. Dia lebih mementingkan yang bisa dilihat dengan mata, mempengaruhi dia daripada Allah. Apa artinya? Saya lupa tadi tentang keutuhan. Jombloers, siapa di sini yang jomblo? Jombloers, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Engkau diciptakan Tuhan utuh, laki maupun perempuan. Loh, itu konsekuensi ayat Kejadian 1 ayat 26. Yang sudah menikah, masing-masing harus utuh. Betul? Kayak Ayub itu. Harus utuh. Kapan engkau utuh? Ketika engkau melekat pada firman Tuhan. Jombloers, engkau melekat pada firman Tuhan, engkau utuh. Engkau lepas dari firman Tuhan, engkau enggak utuh, engkau mudah diserbu. Berikutnya, yang ada dalam pikirannya iblis. Kita bisa beribadah karena kita dapat apa-apa. Apakah itu saudara percaya? Saudara datang mencari Tuhan, supaya saudara dapat apa-apa dari Tuhan? Listen to me. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, itu firman. Capek-capek, tidak mau jadi manusia. Sebagai manusia dia mati di atas kayu salib. Dia berikan dirinya, dia berikan nyawanya. Masakan dia tidak berikan yang fana buat kita. Baik yang kita butuhkan maupun yang kita inginkan. Ada saatnya Tuhan kasih. Tapi yang utama dia ingin. Kita yang diciptakan oleh dia ini. Bahkan setelah korbannya di atas kayu salib. Dia ingin kita ini menjadi segambar dan serupa dengan dia. Dan dalam keadaan apapun, semua tuduhan, semua tesis, semua postulat iblis, kita patahkan, gak benar itu. Tapi melewati sebuah ujian, berada dalam ujian sendiri, tidak punya apa-apa, tidak merasa kecil, tidak merasa direndahkan, tidak merasa bahwa kita tidak punya apa-apa karena kita punya segalanya, ada Allah di dalam kita. Covid merampas apa dalam hidupmu? Engkau punya Allah dalam engkau, dalam dirimu. Ada Allah dalam dirimu. Terus melekat pada firman Tuhan. Amin. Promosikan Allah sebagaimana dia seharusnya. Jangan promosikan dia seperti omongannya iblis. Mari kita sembah Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Nggak nyembah pun, dia pengen memberkati. Keinginan Allah cuma satu, dia ingin kita jadi seperti dia. Mari sekarang inginkan yang diinginkan Allah itu loh. Jangan menginginkan yang fana. Amin. Khotbah-khotbah gereja banyak sekarang cuma berkat. Saya nggak mau seperti itu. Saya dibukakan mata saya oleh Tuhan. Itu sebabnya dari tahun 2000-an ada orang kasih saya berlian, saya bagi lagi ke orang lain. Berlian itu kesukaan saya.
Memberikan yang disukai itu susah. Memberi, mungkin kalau pendeta ngasih berlian ke orang lain, kayaknya di NTT cuma saya aja, saya berani itu, katakan. Tidak ada orang lain yang mau kasih, kecuali pengusaha kaya, punya berlian paling jelek, kasihkan pendeta, mungkin, karena saya terima salah satunya, ada salah satu dulu, jemaat, dia berusaha, tapi berliannya bukan berlian bagus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo, keadaan sulit ini, jangan membuat Allah jadi kecil dalam dirimu. Is your God too small for you? Enggak. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa, dan Allah yang luar biasa punya ambisi, punya kerinduan kita jadi sama seperti Dia, berkuasa. Haleluya. Naikkan pujian ini. Si F. Will come and bow.
Yesus dari hatimu. Jesus, there is none beside you. Karena aku punya Engkau Tuhan Yesus, yang lain gak ada artinya. Righteous ruler of the earth. Nations will come and bow down. Name over all name. Name over all names. I sing your praises. I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, love you, I love you. Yes, Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow. Holy, I love you, I love you, I love you. Mari angkat tanganmu, katakan, we love you, Lord. Amen. I love you, I love you, I love